Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang perkembangan terbaru dari gereja Murtadin versinya Risuli Lubis. Ya, kita tahu pendeta Risuli Lubis mendapatkan satu jackpot yang luar biasa besar, yaitu saat Saifuddin Ibrahim sudah jadi buronan sekarang, dan nama gereja Murtadin sedang tidak bertuan, serta pendeta Risuli Lubis mendapatkan satu kelompok orang di daerah pemukiman yang secara ekonomi menengah ke bawah ya, orang-orang ekonomi susah, dan itu berhasil dia jadikan Oten, ya, karena selama ini memang konsentrasi dari Risuli Lubis adalah membantu memberikan uang kepada para gelandangan yang ada di Jakarta. Kita tahu itu sudah dilakukan dari berbulan-bulan yang lalu. Dia sering mendatangi daerah-daerah kumuh untuk membagi-bagikan uang dan menginjili mereka. Jadi kali ini Risuli Lubis benar-benar lagi ketiban jackpot. Ya, saya bilang ketiban jackpot, mendapatkan satu hadiah luar biasa, karena sekarang Saifuddin sudah tidak ada, maka saat inilah pendeta Risuli Lubis bisa bersinar ya. Jadi istilah inilah momen dia, momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh pendeta besar ya, Risuli Lubis. Jadi sekarang dia sudah jadi pendeta besar juga, bukan lagi menjadi pendeta cebol seperti yang selama ini dihinakan kepada dirinya. Ya, selama ini pendeta-pendeta lain selalu mengatakan, oh ini pendeta cebol, nggak ada kemampuan. Ya, dia intelektualnya rendah gitu. Tetapi Risuli Lubis berhasil membuktikan bahwa dia itu layak untuk menjadi pendeta besar juga. Kali ini dia mendapatkan jackpot karena daerah ini memang daerah yang ada murtadin dan juga banyak calon-calon potensial untuk dimurtadkan. Dan salah satunya adalah seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang memutuskan murtad, memutuskan menjadi Oten hanya karena biaya rumah sakit anaknya dibayarkan oleh pihak Kristen. Jadi dia memutuskan murtad karena saat anaknya sakit, dia nggak punya biaya, yang bayarin orang Kristen. Jadi dia merasa berhutang budi, dan dia merasa kok orang Kristen baik sekali. Saudara-saudara muslimnya nggak ada yang perhatian, tapi ada Oten yang dengan senang hati membayarkan rumah sakitnya, sehingga dia terharu, dia merasa hutang budi, ya, dia ada hutang budi sehingga dia menjadi Oten. Ya, jadi ini Risuli Lubis benar-benar lagi dapat jackpot. Apalagi kita tahu inilah gereja yang sedang dibangun oleh Risuli Lubis ya, gereja Murtadin yang ada di pinggir rel kereta api Jakarta. Luar biasa sekali. Ya, bagaimana kesaksian dari ibu tersebut dan apa yang dilakukan oleh Risuli Lubis di sana? Teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Ya, oke. Iya, jadi ini separuh, ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya, Murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Bersaksi? Ada yang mau bersaksi? Iya, jadi semua ya, memang orang tuanya dulu ini nggak percaya Yesus ya. Sekarang udah percaya Tuhan, puji Yesus ya. Ini karena pekerjaan Roh Kudus atas mereka. Ya, jadi Alkitab berkata, jangan larang anak-anak itu datang kepadaku ya. Jadi karena itu kami datang kemari untuk lihat anak-anak ini. Kita doa supaya kita bisa punya gedung sendiri ya, Walaupun ini memang sebenarnya ngontrak ini Pak ya. Ya Pak. Iya. Ini kita pakai karena bukan yang ini, yang gedung yang kemarin. Oh, yang kemarin rumah itu. Ya, itu ya kos-kosannya. Ya, kita doakan supaya kos-kosan itu bisa kita pakai ya, kita bongkar gitu, maksudnya jadi ada ruangan khusus gitu, tempat ibadah gitu. Dikasih kali sama yang punya kos-kosan. Sementara tidak lagi Pak, karena sudah kita perbaiki atas. Oh, diperbaiki ya. Oke, iya. Jadi adik-adik siapa yang mau cerita tentang Tuhan Yesus? Ayo. Hah? Ya, Ibu mau bersaksi? Bagaimana kebaikan Yesus? Ya. Saya menyaksikan
Ya. Di sini Bu, di Sini. Ibu dulu sebelum percaya Yesus, keyakinannya apa? Saya Muslim, Ah, tapi tahun- bapak ibu udah Kristen. Oh iya, tahun berapa ibu ikut Yesus? Tahun berapa ya Pak? Tahun 2000 lah. Tahun 2000 ikut Tuhan Saya Yesus. melahirkan anak, ya. Oh, ada keajaiban selama ikut Yesus apa keajaibannya? Ya banyak sih, makanya saya percaya. Nggak apa-apa, buka aja, Bu. ikut, Iya. ikut Yesus gitu. Tadinya saya kurang percaya gitu. Iya. Terus tiap hari apa ada kebaktian di rumah saya gitu. Ibu bapak saya marah, saya suruh ikut Kristen. Saya bilang saya nggak mau dipaksa, saya bilang gitu Iya. kan. Terus lama-lama saya dengerin orang lagu-lagunya, apa khotbah-khotbah. Ya. Apa benar Tuhan orang Kristen tuh baik, saya bilang gitu kan. Ya. Waktu itu saya ada masalah, anak saya masuk ke rumah sakit. Ya. Umur 7 tahun. Terus saya bingung biayanya. Saya ke rumah sakit, ada orang Kristen, ibu ayo anaknya bawa ke rumah sakit gitu. Tapi saya nggak ada biayanya Pak. Udah saya yang bawa. Gitu. Udah terus lama gitu dirawat di rumah sakit. Yang biayain orang Kristen itu. Orang-orang Kristen itu baik. Saya mama mau ikut ke gereja lah, saya bilang gitu, tahun 2000 itu. Benar kamu mau ikut ke gereja? Iya, saya mau ikut ke gereja, saya nggak usah dipaksa, saya bilang gitu. Terus saya ikut ke gereja, sama pendeta saya diperhatiin apa, saya sekolah Alkitab apa, sampai sekarang saya tetap percaya Tuhan, biar saudara-saudara saya masih Muslim sampai sekarang. Tapi saya bilang perbedaan itu indah, saya bilang gitu. Islam, Kristen sama aja, yang penting perbuatannya, saya bilang gitu. Makanya sekarang kita saling menghormatin, mereka menghormatin saya menghormatin mereka sampai sekarang gitu. Saya tetap ikut Tuhan. Tapi ibu pribadi nih, ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya? Udah, Pak. Maksudnya ibu pribadi ini nggak percaya lewat lain bisa selamat ya, hanya lewat Yesus ya? Iya, jadi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya, haleluya ya. Ya, kita baca firman Tuhan ya. Kita baca ya. Siapa yang hafal Yohanes 14 ayat 6? Nanti dikasih hadiah. Coba Yohanes 14 ayat 6. Ayo, siapa yang hafal? Dikasih hadiah nanti. Yohanes 14 ayat 6. Ayo, cepat. Ini ganteng ini anak ini. Haleluya. Ntar dikasih hadiah yang tahu. Sini. Maaf, buka. Ayo. Tahu? Hah? Sebenarnya tahu ya? Malu ya? Oh gitu. Oh, jadi sudah berapa lama ini Pak? Nah, kita mulai dari tahun kemarin Pak. Oh. Walaupun bentuknya mungkin pendekatannya nggak langsung kita ke situ Pak. Ya udah nggak apa-apa sebentar. Cuman kita juga perkenalkan pelan-pelan. Oh ya. Bagaimana itu cinta kasih Yesus, siapa Tuhan Yesus pada anak kita ini. Oh gitu ya. Kita mulai Pak. Memang agak miris hati. Kita bergumul untuk ada sekolah minggu dan lain-lain supaya mereka lebih mengenal gitu Pak. Iya. Jadi itu tantangannya, perjuangan kami sama Mbak Ros juga kami sendiri ngadakan di atas. Terus walaupun memang tidak segampang kayak agak beda sama anak-anak kita yang di jalanan, mereka lebih pasti lebih apa? Walaupun pertumbuhannya lamban, tapi kita lihat di sini potensi untuk kita jaring anak-anak kita ini Pak. Itulah pergumulan kita tetap upayakan dengan perlindungan Tuhan. Dan apa adanya kami tetap melakukan kegiatan bagaimana kami merangkul, memperkenalkan anak-anak kita ini kepada Tuhan. Iya. Amin. Iya, jadi iya oke ya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ya inilah anak-anak ya. Mereka ini orang tuanya ini latar belakangnya dulu belum percaya Yesus ya. Mereka agamanya Muslim, tapi sekarang orang tuanya sudah percaya Yesus, tentu anaknya otomatis ikut Yesus, ya kan? Ya, makanya kita berani memberikan kepada mereka pengarahan firman karena mereka otomatis ikut orang tuanya, gitu ya. Karena anak seperti ini ya mengikuti orang tuanya. Nanti kita doakan supaya kita bisa buat KKR di sini ya, khusus untuk orang-orang tua, supaya orang-orang tuanya terkumpulkan kurang lebih. Yang saya dengar ya ada 60-an orang ya. Terus kita juga ada Sabtu Pak ya, ibadah ya. Pemuritan Sabtu ya. Jadi mulai Sabtu besok saya akan ajar mereka untuk memperkenalkan Tuhan Yesus itu dengan bahasa yang sederhana, gampang dimengerti, tapi tidak melanggar firman, sesuai firman. Jadi supaya orang bisa paham ya. Sekarang saya perkenalkan ya. Ikuti ya. Ikuti. Allah kami, berdiri, diri ya.
Ya, berdiri ya. Ayo, berdiri, berdiri. Ya. Allah kami adalah roh. Sesuai Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh. Allah yang roh tidak bisa kita tahu wujudnya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, roh Allah itu melayang-layang untuk menciptakan langit bumi dan segalanya. Allah yang roh tadi datang ke bumi mengambil rupa manusia. Di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Yesus itu namanya. Allah yang roh tadi, dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Yesus namanya. Kolose 2 ayat 9, di dalam Yesus secara jasmania kepenuhan kealahan. Jadi Allah kami bukan 3 tapi 1. Esa Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus namanya. Allah kami itu kami panggil Bapa, tapi dia punya nama. Namanya Yesus Kristus. Jadi Tuhan kami Yesus Kristus. Dialah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami menyembah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Dia tak berawal, tak berakhir, Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Ya, jadi coba siapa yang menjelaskan, bisa jelaskan sini ya. Kamu, ini anak nih di sini. Ditanya doang. Tuhanmu siapa? Tuhan. Allahmu siapa? Allahmu. Ya, kan banyak orang masing-masing ada Tuhan. Allahmu, Tuhanmu siapa namanya? Allah. Yesus. Oh iya, Allah ya namanya sih. Oh gitu ya. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ya. Nanti jajan di luar ya, maksudnya kami nggak bawa makanan bulan puasa ya. Dulu aja ya. Nih. Ya. 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 Jajan ya. Ya. Jajan. Jajan. Ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan ya. Jajan, ini bulan puasa kita nggak bisa bawa apa-apa ya. Ya, nanti kita makannya di luar aja ya. Ya. Itu udah belum? Nah, ya, nanti ibunya lain. Ya. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Karena kita tahu kemiskinan, kebodohan itu dekat dengan namanya kekufuran. Jadi memang orang-orang seperti ini selalu menjadi target ya. Orang-orang yang secara kemampuan ekonomi rendah, kemampuan intelektual rendah, itu selalu menjadi korban untuk dieksploitasi. Ya, selalu seperti itu dari zaman dahulu kala. Sehingga sebenarnya kita nggak boleh ya mengambil kesempatan atas hidup orang-orang seperti ini. Seharusnya kita kalau mau bantu, ya bantu saja. Jangan diiming-imingi, atau jangan dipaksakan dia harus mengikuti apa kemauan kita. Jangan memperbudak orang hanya karena kamu lebih pintar, hanya karena kamu lebih kaya. Ya. Kalau mau bantu, bantu.
Jangan istilahnya, oh, kamu saya bantu, tapi besok-besok kamu ikut saya ke gereja ya. Kamu ikut saya ya, saya ada pelayanan di gereja, kamu ikut bantu-bantu ngangkat barang. Ini sering sebenarnya dilakukan oleh para oten-oten, ya. Dan ini bukan satu dari sekian cerita ya, tapi malah ada jutaan cerita, bahkan miliaran cerita oten-oten yang melakukan hal seperti ini. Dan jujur, dulu pun kami melakukan ini ya. Dulu kami sangat sering melakukan ini saat saya masih jadi oten. Ya, saya udah pernah cerita juga. Dulu banyak ya customer saya itu kan menengah ke bawah. Jadi dari konsumen saya yang menengah ke bawah itu biasanya nanti saya kasihkan daftarnya ke para misionaris. Ya, jadi di gereja kami juga ada pembagian tim. Yang perempuan Batak itu ngurusin orang-orang Batak karena lebih gampang masuknya. Ya. Terus yang pribumi ngurusin yang pribumi, yang maksudnya orang Jawa, orang-orang Padang gitu ya. Jadi kalau kami kan Chinese agak susah ngomong sama yang orang di luar Chinese gitu. Jadi misalnya dia ini orang Jawa, ya udah kita suruh orang Jawa yang ngomong, lebih gampang karena bisa satu bahasa gitu ya, komunikasinya lebih lancar, apalagi kalau perempuan. Jadi konsumen saya itu banyak yang menengah ke bawah, perempuan-perempuan, dan suaminya itu istilahnya secara ekonomi rendah. Jadi nanti suaminya lari, suaminya meninggalkan istrinya, ya. Terus nanti perempuan itu lagi rentan, ya, wanita itu lagi rentan, saya suruh tim misionaris yang perempuan untuk memfollow up dirinya. Memfollow up dirinya, nanti saya bantu ngomong gitu kan. Karena kan saya yang rekomendasikan, nanti dia nanya saya, itu siapa? Oh, aku bilang itu dari gereja, dia mau bantuin kamu, ya udah sampaikan aja keluh kesah kamu. Ya. Karena kan sebelumnya dia datang ke tempat saya waktu dia nunggak pembayaran kan dia ngeluhnya suaminya nggak pulang. Jadi saya cerita itu ada yang mau bantuin kamu. Oh, oke, makasih Pak gitu kan. Biasanya orang jawab seperti itu, makasih gitu. Ya udah nanti di follow up, dibantuin cari kerjaan, dipinjamin dulu duit, ya walaupun ujung-ujungnya nggak usah bayar, dipinjamin, dan terakhir ya lama-lama lengket. Lama-lama nanti perempuan-perempuan itu akan ikut ke gereja, ya kalaupun belum ke gereja biasanya ikut pelayanan, ya jadi ada pelayanan yang di rumah-rumah, seminggu sekali kan kita ada ngumpul-ngumpul, nah, nanti dia disuruh bantu untuk masak, nyiapin makanan gitu kan. Karena udah hutang budi, biasanya yang muslim ini ya, wanita muslimah ini nggak enak gitu kan. Orang ini udah bantu saya, masa saya disuruh datang ke rumahnya untuk bantu masak, nggak mau. Toh nggak ada kerjaan juga. Datang bantu masak pun dibayar upah. Ya, jadi ditawarin, kami ada acara nih di rumah, kamu datang ya, bantu masak, nanti saya bayar sekian. Tentu saja wanita muslimah ini mau aja gitu kan, dibayarin, datang gitu. Apalagi yang nyuruh ini sudah membantu hidup dia, udah mencarikan kerja, meminjamin duit gitu. Ya udah nanti dia ikut ke rumah si kawan ini, nanti dia lihat ini orang-orang Kristen kok nyanyi-nyanyi, sharing-sharing, ketawa-ketawa, bahagia gitu kan. Nah, lama-lama lengket. Jadi yang sebelumnya dia cuma di belakang, di dapur, ngintip-ngintip doang, ya ngintip ke ruang tamu, lihat mereka ngapain, lihat kami nyanyi-nyanyi, ya kami ketawa-ketawa, kami sharing-sharing, ya bagi-bagi cerita, dia lihat wah nyaman, mulailah ya dari yang sebelumnya ngumpet di dapur, yang sebelumnya di belakang, mulai ikut duduk lama-lama jadi oten. Jadi memang sistemnya seperti itu. Pendekatannya itu memang pendekatan secara kekeluargaan, ya secara halus agar orang mau gitu. Tapi kalau teman-teman nanya ke para murtadid ini ya, Yesus itu siapa? Mutar. Oh, Yesus itu Tuhan gitu. Iya, Yesus itu Tuhan, saya berjumpa dengan Yesus gitu. Mereka bingung. Ya, mau itu Fatimah sedekah, ya, mau siapapun murtadinnya, tetap mutar. Nggak bisa mereka jelaskan. Bahkan murtadin yang sudah jadi pendeta pun pasti bingung Yesus itu siapa. Karena bagi mereka, selama ini yang disampaikan Yesus itu Tuhan. Bapak itu siapa ya? Bapak itu bapaknya Yesus gitu. Ya. Jadi inilah cara-cara yang dilakukan oleh tim misionaris, para pendeta, dalam memurtadkan umat muslim, terutama yang bodoh secara intelektual, ya secara akademis, dan juga miskin ya, secara ekonomi.
Jadi memang kemiskinan dan kebodohan itu dekat dengan kekufuran. Ya, dekat dengan kekufuran, dan ini selalu menjadi target market dari mereka. Dan kita akan sering melihat nih Risuli Lubis yang berhasil membangun gereja Murtadin di pinggir rel kereta api ya, walaupun cuma dengan tenda, dengan seadanya, dan sedang merintis. Ya, sedang merintis, sedang mengharapkan donasi dari para oten-oten yang menonton agar tergerak hatinya supaya mereka bisa punya tempat yang lebih layak. Tapi ini salah satu langkah luar biasa dari Risuli Lubis ini ya. Kalau memang lancar-lancar saja, dia bisa jadi pendeta besar ini. Bahaya. Ya. Bukannya saya bukannya saya mau menakuti, tapi gerakan-gerakan seperti ini yang mengerikan. Ya. Jadi berkamuflase bantuan-bantuan, tapi ternyata memurtadkan orang. Dan dari zaman dulu misionaris Jenning ini seperti ini. Ya, dari zaman Belanda. Mereka masuk lewat pengobatan, pendidikan ya, kasih orang sekolah, tapi sekolahnya sekolah oten. Saya kasih beasiswa ke anak kamu, tapi di sekolahnya itu asrama ya, terus sekolahnya sekolah Kristen, tiap pagi dengerin lagu, dicekokin tentang kekristenan dari kecil, ya lama-lama jadi oten. Begitu juga rumah sakit kan, ku kasih bantuan gratis, tapi ya ikut doa, ikut semua kebaktiannya gitu. Lama-lama ya jadi oten juga. Jadi memang inilah cara-cara yang dilakukan oleh para oten-oten agar kalian yang mau jadi oten juga. Seperti yang dilakukan Risuli Lubis ini di sana gitu ya. Jadi ini dia mencoba memperbesar pengaruhnya, apalagi di sepanjang rel kereta api itu bisa dipastikan mayoritas Islam. Nggak mungkin di sepanjang rel itu mayoritas Kristen ya. Nggak mungkin. Bukannya saya mengatakan umat Muslim miskin, enggak. Tapi memang di Indonesia ini kan mayoritas Muslim. Ya, mayoritas Muslim, jadi nggak mungkin satu daerah itu oten semua gitu. Apalagi ini Jakarta. Ini bukan Manado, ini bukan tanah orang Batak, ini bukan Papua, ini Jakarta. Ya, ini di Jakarta, jadi wajar saja. Dan yang kita takuti adalah pengaruhnya. Ya, takutnya kan gitu. Risuli Lubis tiap minggu ngasih duit di sana, ngasih bantuan. Dan orang-orang yang di sekitar sana yang Muslim kan liatin, waduh enak juga ya jadi Kristen, tiap minggu dikasih duit, tiap minggu dikasih sembako, tiap minggu dikasih bantuan. Lama-lama mereka murtad. Ya, memang mereka murtadnya mungkin ada maksud. Yang Muslim-Muslim ini cuma pengen ambil uangnya. Tapi nanti anaknya, ya, sama kayak dulu waktu zaman Inkuisisi Spanyol. Banyak orang Muslim, orang Islam itu jadi Kristen karena terpaksa. Dipaksain. Ya udahlah, dia pikir supaya saya bisa hidup, saya bisa nyaman, saya nggak perlu harus lari dari rumah saya. Saya sudah capek-capek bangun rumah, bangun ladang. Ya, mereka jadi Kristen KTP lah gitu. Ya cuman ya udahlah tercatat sebagai Kristen tapi nggak ngikuti gitu. Nggak percaya. Tapi begitu giliran generasi anak cucunya nggak tahu kalau kakeknya itu kan dulu pura-pura saja. Ya. Terakhir lama-lama ya benaran jadi oten. Ini yang kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati, dan sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman lah yang punya rezeki lebih, nggak perlu kalian harus bantu banyak orang. Mulailah dari satu saja. Ya, kalau memang ada lebih kecukupan, lebih lah. Ya, misalnya saya masak gitu kan. Ya nggak ada salahnya masak lebih banyak, jangan sisa makanan baru dibagi gitu ya. Masak lebih, langsung pisahkan. Ya, ada daerah-daerah yang kumuh, ada daerah-daerah yang secara ekonomi rendah, bantulah. Ya, mungkin dari satu rumah saja gitu. Oke, satu rumah ini saya bantu. Setiap minggu mungkin saya bantu 2 kali. Setiap saya ada masak, saya kasihkan lebih ke dia. Rumah itu aja satu. Ya, rumah itu aja satu. Nanti baru berapa lama pindah lagi ke rumah yang lain. Biar kebagi gitu kan. Tapi nggak perlu harus 10 orang. Harus bagi 100 makanan, 200 makanan. Nggak sanggup, nggak usah. Ya, sanggupnya cuma bantu sebungkus, 2 bungkus, ya itu aja bantu. Ya, saya juga kalau ada ini, makan, saya biasanya saya lebihkan sebungkus, 2 bungkus untuk saya bagikan. Ya, saya nggak perlu harus sampai 100 bungkus baru saya bagikan, enggak. 1-2 aja udah bisa. Ya, tanya aja sama Luga. Luga udah lihat ya, kalau dia kemarin waktu ikut saya di Medan. Ya, pokoknya kita lebihkan aja, sedikit bagi. Nggak perlu harus wah-wah kali gitu ya. Toh, jangan jadi beban gitu. Yang penting continue. Kita itu nggak perlu harus kelihatan hebat di depan gitu kan, habis itu besoknya udah nggak ada lagi tenaganya. Mending continue, dikit tapi
jalan terus. Ya, ini yang susah kita pertahankan. Semangat ini yang susah kita pertahankan ya. Saya sering teman-teman bercerita sama saya gitu. Saya salut dia bilang kan, Bang Julius ini semangatnya nggak habis-habis gitu. Lagi jatuh pun ya tetap jalan. Aku bilang, yang namanya manusia tuh seperti itu. Kita tuh ibarat lagi naik sepeda. Yang penting jangan berhenti. Kalau berhenti kita jatuh. Harus dayung terus itu ya. Harus dayung terus. Karena selama dayung, walaupun kita melambat, kita nggak akan jatuh. Dia akan jalan. Tapi kalau kamu udah berhenti, ya kamu harus turunkan kaki. Kalau kamu nggak turunkan kaki, ya kamu jatuh. Dan biasanya kalau udah turunkan kaki, udah malas lagi tuh, mulai mendayung. Karena dorongan pertama itu selalu lebih berat kan. Ya kalau udah jalan, dia udah agak ringan. Tapi yang pertama itu yang berat. Jadi saya selalu mempertahankan momentum ya. Ya jalan aja gitu. Walaupun kadang-kadang bisa melambat, nggak apa-apa melambat, tapi jalan, nanti naik lagi dia. Jangan di depan itu, wah rajinnya minta ampun. Setelah rajin minta ampun, besoknya hilang. Ya, sering kita melihat itu kan, wah saya rajin membantu orang, bantu orang. Terakhir udah capek sendiri, udahlah nggak usah bantu lagi. Nggak, jalan aja pelan-pelan. Ya, itu aja sih yang bisa saya sarankan kepada teman-teman ya. Semoga ada yang mulai bisa mempraktekkannya. Ya, gerakan membantu minimal 1 orang lah. Ya, nggak bisa 2, 1. Itu aja. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat melanjutkan aktivitas bagi teman-teman yang sedang bekerja. Dan selamat berpuasa bagi teman-teman yang sedang puasa. Dan yang tidak puasa, ya santai-santai lah. Yuk.